Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurvita, NIM 190321100007. Saya dari kelas A, mata kuliah Penyuluhan Pertanian, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunajaya Madura. Pada video kali ini saya akan memberikan suatu informasi mengenai potensi unggulan komoditas pertanian di Kabupaten Bojonegoro, yaitu komoditas ubi kayu. Selain itu, saya juga akan memberikan materi penyuluhan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi pada komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro, sehingga materi tersebut dapat menjadi solusi dalam pengembangan produktivitas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Yuk kita simak materinya berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai komoditas unggulan di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu komoditas unggulan yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan komoditas ubi kayu. Ubi kayu merupakan tanaman pangan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, di mana terdapat beberapa kandungan, yaitu seperti karbohidrat, protein, serat, mineral, serta vitamin C dan vitamin A, di mana seluruh kandungan tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ubi kayu memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan, terutama sebagai makanan yang bernutrisi. Jumlah permintaan terhadap ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan semakin berkembangnya industri yang berbahan baku dari ubi kayu. Hasil dari usaha tani ubi kayu kemudian dijual oleh para tengkulak atau pedagang besar, pabrik tepung Banyu Urip, PT Paresto Estu, serta juga pemilik UKM keripik singkong yang cukup besar yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha tani ubi kayu merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Bojonegoro karena mampu memenuhi jumlah permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai permintaan harga ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Permintaan harga dari komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro ditentukan oleh tata niaga yang telah ada, di mana harga ubi kayu dipengaruhi oleh mutu dan kualitas dari ubi kayu itu sendiri. Apabila mutu dan kualitas ubi kayu yang dihasilkan tinggi, maka harga jual ubi kayu juga akan semakin meningkat. Namun apabila mutu dan kualitas ubi kayu yang dihasilkan rendah, maka harga jualnya pun akan ikut menurun. Hal tersebut berarti jumlah produktivitas ubi kayu yang semakin meningkat tidak akan memberikan manfaat yang memadai apabila mutu yang dihasilkan masih rendah. Pada tahun 2012, ubi kayu pada mutu 1 mampu mencapai harga Rp7.500 per kilogram. Sedangkan mutu kedua mencapai harga Rp4.500 per kilogram. Mutu ketiga mencapai Rp2.500 per kilogram. Harga ubi kayu di daerah Bojonegoro relatif stabil, di mana harga jual ubi kayu yang ditetapkan pada tahun 2013 sampai dengan 2017 di Kabupaten Bojonegoro yaitu sekitar Rp7.500 per kilogram. Dapat dilihat proyeksi permintaan harga dari komoditas ubi kayu yang ada di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 pada tabel di bawah ini. Tahun 2017 mampu menghasilkan produksi 102,120 ton dengan harga Rp7.500 per kilogram. Oke, selanjutnya adalah mengenai peluang komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Komoditas ubi kayu memiliki peluang atau potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, terutama di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dibuktikan dengan luas areal tanam ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro yang begitu besar, yaitu sekitar 3.860 hektar. Sehingga dapat digunakan sebagai pengembangan dalam meningkatkan produktivitas ubi kayu. Tipe iklim di wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah beriklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 27,8 derajat Celcius dan hanya mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang mana iklim di wilayah Kecamatan Bojonegoro tersebut sangat cocok digunakan untuk pembudidayaan komoditas ubi kayu. Di Kabupaten Bojonegoro, ubi kayu merupakan salah satu komoditas yang dibudidayakan di lahan pekarangan, tegal maupun lahan sawah. Selain itu, jenis tanah yang ada di Kabupaten Bojonegoro sangat cocok digunakan untuk pembudidayaan ubi kayu. Pada umumnya, ubi kayu dapat tumbuh dengan subur di segala jenis tanah. Namun, ubi kayu akan tumbuh lebih subur lagi pada jenis tanah aluvial, grumosol, dan andosol. Derajat keasaman pH tanah yang cocok digunakan untuk budidaya ubi kayu berkisar antara 4,5 sampai 8,0 ideal. Tingkat keasaman tanah yang dibutuhkan dalam pembudidayaan ubi kayu sama dengan tingkat keasaman tanah yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
Usaha tani ubi kayu mampu memberikan nilai ekonomi sebesar 40% dari nilai ekonomi penggunaan langsung yang diterima oleh petani. Usaha tani ubi kayu yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, di mana ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan secara keseluruhan, baik daging ubi kayu maupun limbah ubi kayu. Oleh karena itu, ubi kayu dijadikan sebagai komoditas unggulan, terutama di Kabupaten Bojonegoro, sehingga memiliki peluang besar untuk terus dibudidayakan oleh petani sekitar. Selanjutnya yaitu mengenai potensi pasar komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Potensi pasar pada komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro cukup tinggi, di mana hal tersebut dapat dilihat dari jumlah permintaan ubi kayu yang semakin meningkat dan juga didukung oleh hasil produksi ubi kayu yang setiap tahunnya juga meningkat. Terdapat banyak pelaku usaha yang menjual berbagai produk makanan ringan dengan bahan baku utama dari ubi kayu. Salah satunya adalah PT Pareto Estuguna. PT Pareto Estuguna merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi keripik singkong dengan merek Matoh dengan bahan baku utama berasal dari ubi kayu. PT Pareto Estuguna ini berlokasi di Desa Kabunan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, di mana perusahaan tersebut telah mampu melakukan ekspor keripik singkong ke negara Cina. Dalam memproduksi keripik singkong, perusahaan tersebut membutuhkan 2,4 ton sampai dengan 4 ton ubi kayu dalam 1 minggu atau sampai 3 minggu. Sehingga potensi pemasaran singkong di Kabupaten Bojonegoro dapat terbilang cukup tinggi. PT Pareto Estuguna ini merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan kemitraan secara langsung dengan petani ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro, sehingga dapat membantu petani sekitar untuk mendistribusikan atau memasarkan ubi kayu dengan mudah, di mana kemitraan yang dilakukan oleh PT Pareto Estuguna dengan petani dapat berjalan dengan baik, mulai dari pengangkutan barang, pendistribusian barang, dan pengantaran barang hingga sampai pada lokasi usaha. Sehingga dengan adanya PT Pareto Estuguna tersebut dapat membantu petani dalam memasarkan hasil usaha tani ubi kayu untuk menjaga stok bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Selain itu, UKM keripik singkong di Kabupaten Bojonegoro juga melakukan mitra atau kerjasama secara langsung terhadap petani ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya adalah mengenai tingkat persaingan komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Tingkat persaingan komoditas ubi kayu di Bojonegoro dapat dikatakan memiliki persaingan yang cukup ketat. Hal tersebut dilihat berdasarkan komoditas ubi kayu yang merupakan salah satu komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Bojonegoro dalam pemenuhan bahan pangan maupun bahan industri. Selain itu, usaha tani ubi kayu yang dilakukan oleh petani mampu meningkatkan pendapatan dan dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya. Dengan demikian, hal tersebut mendorong petani atau masyarakat untuk terus melakukan perkembangan mengenai komoditas ubi kayu yang dihasilkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga petani ubi kayu mulai mengembangkan usahanya dengan melakukan berbagai teknik atau prosedur untuk mencapai hasil yang maksimal dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Selain itu, agroindustri yang menggunakan bahan baku ubi kayu ini mulai meningkat secara tajam seperti keripik singkong, getuk, kolak, kroket, jenang gendul, klepon, dan kue sawut, di mana hal tersebut juga dijadikan sebagai pendorong bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas dengan mengutamakan mutu dan kualitas serta harga ubi kayu di pasaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa eksistensi pada komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada petani ubi kayu, memiliki persaingan yang cukup ketat dalam memasarkan dan mendistribusikan bahan baku ubi kayu pada pasar. Baik, selanjutnya adalah mengenai jumlah produksi ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Jumlah produksi ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro terbilang cukup tinggi, di mana hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Badan Pusat Statistika yang menunjukkan bahwa hasil produksi ubi kayu pada tahun 2017 yang berjumlah 102,120 ton, di mana jumlah produksi ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro tersebut terbagi atas 6 kecamatan. Di antaranya yaitu untuk Kecamatan Tambak Rejo mampu memproduksi ubi kayu yang hasilnya adalah 30,50 ton, Kecamatan Balen 20,30 ton,
Kecamatan Borno 15,35 ton, Kecamatan Bubulan 10,45 ton, Kecamatan Dander 15,90 ton, dan Kecamatan Gondang 10,5 ton. Di mana jumlah produksi tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu mengenai prasyarat usaha tani ubi kayu. Dalam melakukan usaha tani ubi kayu tentunya membutuhkan adanya prasyarat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan. Di mana dengan pemenuhan prasyarat dan kriteria dalam usaha tani tersebut, maka dapat menghasilkan hasil produksi yang maksimal dengan mutu dan kualitas yang tinggi. Terdapat beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan usaha tani ubi kayu. Antara lain yaitu, yang pertama ada iklim. Ubi kayu dapat tumbuh dengan baik apabila berada pada iklim dengan curah hujan antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Sedangkan suhu udara optimum untuk pertumbuhan ubi kayu adalah 25 sampai 20 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya sendiri yang paling optimal untuk tanaman ubi kayu antara 60 sampai 65%. Sedangkan sinar matahari yang dibutuhkan bagi tanaman ubi kayu yaitu sekitar 10 jam per hari. Yang kedua ada jenis tanah. Tanah yang paling sesuai untuk pembudidayaan ubi kayu adalah tanah yang berstruktur remah, gembur, tidak terlalu liat dan tidak terlalu poros, serta kaya bahan organik. Nah, jenis tanah yang sesuai untuk tanaman ubi kayu adalah jenis aluvial, latosol, alvisol, potsolik, merah kuning, mediteran, grumosol, dan andosol. Derajat keasaman pH tanah yaitu sekitar 4,5 sampai 8,0 dengan pH ideal 5,8. Yang ketiga ada ketinggian dataran. Ketinggian tempat yang baik dan ideal adalah 10 sampai 700 meter DPL, sedangkan toleransinya adalah 10 sampai 1500 mdpl. Seluruh kriteria prasyarat usaha tani tersebut telah ada di wilayah Bojonegoro, sehingga usaha tani ubi kayu sangat cocok diterapkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan yang dihadapi pada komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Dalam menjalankan usaha tani, tentunya terdapat beberapa petani sebagai pelaku usaha yang dihadapkan pada beberapa permasalahan maupun kendala yang sering terjadi pada saat melakukan kegiatan usaha taninya, khususnya pada komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh petani ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro yaitu menurunnya mutu dan kualitas ubi kayu yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan petani mengenai penerapan faktor-faktor produksi dalam pemilihan jenis varietas yang akan ditanam, sehingga dalam pembudidayaan ubi kayu belum mampu menghasilkan produksi yang memiliki mutu dan kualitas yang tinggi. Selain itu, produksi ubi kayu yang dihasilkan juga berukuran kecil. Bahkan terkadang juga ada beberapa pohon yang kosong atau tidak menghasilkan ubi kayu. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap ekonomi para petani. Di awalnya pendapatan petani yang harusnya mampu menjual singkong per kilonya dengan harga 7.500, kini hanya mampu menjual dengan harga 3.500 per kilogram. Sehingga petani akan mengalami kerugian yang cukup besar apabila hasil panen yang diperoleh memiliki kualitas yang sangat rendah. Sehingga dibutuhkan beberapa solusi untuk mengatasi hal tersebut. Oke, selanjutnya kita sampai pada solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan faktor-faktor produksi usaha tani ubi kayu dalam pemilihan jenis varietas dan pembudidayaan ubi kayu. Dalam menghadapi hal tersebut, peran lembaga pemerintah sangat dibutuhkan oleh petani untuk memberikan solusi atau upaya dalam menghadapi atau mengatasi permasalahan yang ada, yaitu dengan adanya kegiatan penyuluhan pertanian. Melalui adanya penyuluhan pertanian, petani dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai varietas unggul ubi kayu. Untuk menjaga kualitas dan mutu dari komoditas ubi kayu, maka petani harus mampu menerapkan faktor-faktor produksi dengan baik, mulai dari pengelolaan lahan, pemilihan bibit atau varietas ubi kayu, serta pengelolaan ubi kayu. Tentunya hal utama di sini yang sangat diperhatikan adalah mengenai pemilihan jenis varietasnya.
Dengan demikian, kualitas atau mutu dari ubi kayu tersebut akan tetap terjaga, sehingga harga yang diterima oleh petani juga akan tinggi dan mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar, sehingga perekonomian mereka dapat terbantu dengan lebih baik. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro, maka materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan yaitu mengenai meningkatkan mutu dan kualitas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro dengan menerapkan faktor produksi pemilihan varietas. Terdapat 4 pokok bahasan pada materi penyuluhan yang saya berikan, yaitu mengenai peningkatan mutu dan kualitas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro, faktor-faktor produksi usaha tani, jenis varietas ubi kayu, dan strategi pengembangan mutu dan kualitas ubi kayu. Langsung saja saya jelaskan mengenai pokok bahasan yang pertama, yaitu peningkatan mutu dan kualitas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Mutu merupakan gabungan sejumlah atribut yang dimiliki oleh bahan atau produk pangan yang dapat dinilai secara organoleptik. Nah, atribut tersebut meliputi parameter kenampakan warna, tekstur, ukuran, dan rasa. Karakteristik mutu pangan dikelompokkan menjadi 2, antara lain yaitu karakteristik fisik atau tampak yang meliputi penampilan, warna, ukuran, bentuk, atau cacat fisik, dan kinestika yaitu tekstur, kekentalan, dan konsistensi dan flavor. Mutu atau kualitas dari komoditas ubi kayu yang dipasarkan oleh petani ini sebagian besar dilihat dari karakteristik fisiknya, dari segi ukuran dan bentuk ubi kayu. Nah, ubi kayu yang memiliki mutu dan kualitas tinggi dicirikan dengan tidak memiliki garis-garis hitam atau bahkan tanda hitam yang besar pada bagian singkong yang biasanya nampak pada bagian pangkal atau ujung umbi, serta ukuran yang proporsional yang dilihat dari pangkal dekat pohon kecil kemudian membesar dan mengecil lagi sampai ke ujungnya. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro memiliki ukuran yang kecil dan terdapat beberapa pohon yang tidak berisi, sehingga mutu dan kualitas ubi kayu dapat ditingkatkan dengan penerapan faktor-faktor produksi dalam pemilihan varietas usaha tani dengan melihat jenis varietas yang akan digunakan pada tanaman tersebut. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor produksi usaha tani. Faktor produksi merupakan semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh atau berkembang dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan kobaran produksi. Faktor produksi memang sangat menentukan besar kecilnya kualitas dan mutu produksi yang diperoleh pada saat panen. Terdapat 4 faktor produksi pertanian yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Di antaranya yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan pengelolaan atau manajemen. Namun, salah satu faktor produksi yang harus diperhatikan oleh petani ubi kayu dalam meningkatkan mutu dan kualitas ubi kayu yang dihasilkan adalah mengenai pemilihan jenis varietas ubi kayu yang unggul dan pembudidayaan ubi kayu. Selanjutnya yaitu mengenai varietas. Varietas dapat didefinisikan sebagai sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Varietas yang unggul dapat digunakan sebagai komponen teknologi esensial dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan menjaga mutu serta kualitas dari hasil panen tanaman tersebut. Jenis varietas yang digunakan akan berpengaruh pada hasil produksi komoditas tersebut. Sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha tani, pemilihan varietas yang unggul merupakan hal utama yang digunakan sebagai penentu keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Contohnya saja pada usaha tani ubi kayu. Terdapat beberapa varietas ubi kayu yang biasanya ditanam oleh petani, di antaranya adalah Adira 1, Adira 4, Malang 1, Malang 2, Malang 3, Malang 4, UJ5, dan UJ4. Di antara beberapa varietas tersebut, petani dapat menentukan salah satu varietas untuk menghasilkan jenis tanaman singkong yang berkualitas dan bermutu.
Selanjutnya yaitu mengenai strategi peningkatan mutu dan kualitas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro dengan penerapan faktor produksi dalam pemilihan varietas. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas ubi kayu dapat dilakukan melalui pemilihan jenis varietas dan pengelolaan tanaman, di mana dalam hal ini petani memegang peran penting untuk mendukung keberhasilan kegiatan usaha tani yang dijalankan dengan mutu dan kualitas yang unggul. Dengan demikian, petani harus dibekali dengan pengetahuan secara lengkap yang berkaitan dengan pemilihan jenis varietas ubi kayu yang akan dibudidayakan dan cara pembudidayaan ubi kayu yang baik. Sehingga alternatif yang digunakan oleh petani di Kabupaten Bojonegoro dalam menjaga kualitas dan mutu dari ubi kayu adalah dengan pemilihan jenis varietas unggul sesuai dengan kebutuhan. Pengetahuan dan pengalaman petani yang masih rendah mengenai jenis varietas menyebabkan petani tidak berani untuk mencoba varietas baru yang lebih unggul, sehingga hal tersebut berpengaruh pada hasil produksi ubi kayu yang dihasilkan, yaitu cenderung lebih kecil dan banyak yang tidak berumbi. Yang pertama ada kegiatan penyuluhan pemilihan varietas ubi kayu. Pemilihan varietas yang akan ditanam tergantung tujuan dalam melakukan pemilihan varietas yang unggul di Kabupaten Bojonegoro memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari komoditas ubi kayu tersebut. Hal itu didasari oleh menurunnya kualitas dan mutu yang dihasilkan oleh petani ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan jumlah permintaan ubi kayu yang digunakan sebagai bahan pangan maupun bahan industri terus mengalami peningkatan. Sehingga hal tersebut mendorong petani untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil produksi ubi kayu, sehingga juga dapat membantu pendapatan petani agar semakin meningkat. Penyuluh di sini akan memberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis varietas yang dapat diterapkan dalam kegiatan usaha tani. Untuk industri pangan yang berbasis tepung atau pati ubi kayu, sebaiknya memilih ubi kayu dengan daging umbi putih, kadar bahan kering dan pati tinggi. Untuk keperluan industri tepung tapioka dan pati, umbi dengan kadar HCN tinggi tidak menjadi masalah karena akan hilang selama proses pengolahan. Varietas lokal seperti ketan dan mentega serta varietas unggul Adira 1 dan Malang 2 mempunyai rasa yang enak. Varietas dengan produktivitas dan kadar pati tinggi, HCN kurang dari 50 mg per kilonya. Umbi segar dan rasanya pahit, seperti UJ5, UJ3 dan Adira 4 serta Malang 5 dan Malang 6. Sesuai untuk bahan baku industri tepung dan pati. Varietas UJ3, UJ5 dan Litbang UK2 dapat dipanen pada umur 7 bulan. Perkembangan ketiga varietas tersebut sangat cepat. Bobot umbi pada umur 7 bulan mencapai 70% dari bobot umbi pada umur 9 sampai 10 bulan. Kedua ada wilayah penerapan jenis varietas. Varietas UJ3, UJ5 dan Litbang UK2 banyak dikembangkan di Lampung yang umumnya menanam ubi kayu 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan UJ5 juga banyak ditanam di daerah Jawa Tengah. Varietas Adira 4 dan Malang 4 banyak ditanam di Jawa Timur. Dengan pengelolaan yang baik, produktivitas varietas unggul seperti Malang 4, Malang 6, Adira 4 dan UJ5 dapat mencapai 57 ton per hektar hingga 60 tahun. Sebagian besar petani ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro memilih menggunakan jenis varietas Adira 4 karena jenis varietas tersebut sudah lama dibudidayakan oleh petani. Namun terdapat jenis varietas yang lebih unggul lagi untuk dicoba oleh para petani, yaitu stek ubi kayu jenis UJ5 untuk bahan industri dan bahan pangan. Kegiatan yang ketiga merupakan praktek penggunaan jenis varietas unggul. Praktek dalam penggunaan jenis varietas ubi kayu yang unggul di Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan oleh beberapa petani sesuai dengan materi penyuluhan yang telah disampaikan. Di mana dalam melakukan pemilihan varietas yang unggul, petani terlebih dahulu memperhatikan jenis varietas yang dibutuhkan oleh kebanyakan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Di mana pemilihan jenis varietas juga memperhatikan kebutuhan bahan baku baik untuk industri maupun untuk kebutuhan pangan. Berdasarkan penyuluhan yang telah diberikan kepada petani ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro, mereka bersepakat untuk menggunakan jenis varietas Adira 4 dan mencoba penggunaan varietas baru yaitu UJ5 dengan memperhatikan umur panen jenis varietas tersebut. Dengan demikian, petani di Kabupaten Bojonegoro dapat meningkatkan mutu dan kualitas ubi kayu baik untuk bahan baku industri maupun bahan baku pangan, sehingga nilai jual dan pendapatan petani ubi kayu juga akan semakin meningkat.
Demikian penjelasannya dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.